Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang hadis dari masa ke masa atau sejarah perkembangan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahui bahwa hadis Nabi yang merupakan rekaman tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu sumber ajaran Islam di samping Al-Quran. Oleh karenanya bagi kita semuanya tentu sangat penting untuk bisa memahami sejarah perkembangan hadis Nabi Muhammad SAW dari masa ke masa. Apalagi kita mengetahui bahwa segala sesuatu termasuk dalam hal ini hadis Nabi tentu juga memiliki sejarah. Kalau kita berbicara tentang sejarah, biasanya ada paling tidak 4 hal yang perlu ada di situ. Yang pertama subjek atau pelaku, kemudian yang kedua waktu, ya, kapan atau terjadinya peristiwa atau kejadian itu, yang kedua tempat di mana kejadian itu, lalu yang keempat peristiwa atau kejadiannya. Tentu ada banyak hal yang bisa kita kupas untuk mengetahui perkembangan hadis dari masa ke masa, tapi yang jelas bahwa kapan mulai terjadinya atau mulai berawalnya sejarah hadis tentu saja berawal dari masa Nabi Muhammad SAW sebagai subjek, sebagai pelaku yang direkam sabda-sabdanya, perbuatannya, persetujuannya, dan segala hal tentang beliau. Nah, para ilmuwan hadis sudah mencoba memetakan sejarah perkembangan hadis dari masa ke masa, tetapi memang ada berbagai pendapat. Saya ingin meringkas untuk bisa lebih mudah dipahami bahwa perkembangan hadis itu secara sederhana bisa dibagi menjadi pada 4 periode atau 4 fase yang paling utama, yaitu periode pertama bisa kita sebut terjadi pada abad 1 sampai 4 Hijrah. Nah, periode ini merupakan periode yang sangat menentukan karena merupakan periode awal tumbuh dan berkembangnya hadis sampai kemudian hadis itu terdokumentasikan dalam kitab-kitab hadis yang sampai sekarang bisa kita jumpai, bisa kita akses. Nah, pada periode awal ketika Rasulullah terutama tiba di Madinah, ya, dari mulai tahun 1 sampai 11 Hijrah, itu adalah fase keemasan di mana para sahabatnya bisa melihat secara langsung apa yang Rasulullah lakukan, apa yang beliau katakan, lalu para sahabat dengar. Bahkan ada sahabat yang bukan saja mengingat dalam memorinya, tetapi juga mencatat dalam tulisan-tulisan pribadinya. Nah, pada masa itu adalah masa yang sangat penting bagi para sahabat yang betul-betul merekam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW tentang banyak hal. Nah, pada masa ini memang tradisi tulis-menulis belum ada, tetapi lebih banyak mengandalkan pada ingatan para sahabat. Nah, kita mengetahui bahwa tradisi menghafal itu adalah tradisi masyarakat pada saat itu, meskipun Rasulullah memberikan perhatian kepada para sahabat untuk memiliki kemampuan dalam baca tulis, tetapi memang masih terbatas. Nah, kita mengetahui bahwa sejumlah sahabat yang merekam hadis dari Nabi Muhammad SAW yang kita kenal, misalnya para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis itu menjadi perekam-perekam kehidupan Rasulullah untuk generasi berikutnya dan generasi masa sekarang. Nah, jadi apa yang disabdakan, apa yang dilakukan, apa yang disetujui oleh Rasulullah terhadap perilaku sahabat, dan apapun tentang kehidupan Rasulullah itu benar-benar mendapatkan perhatian dari Rasulullah, bagaikan perekam-perekam yang mungkin bisa kita temukan sekarang. Ada CCTV,
ada banyak hal yang menjadi fasilitas penting, sehingga nyaris tidak lepas apa yang bersumber dari Rasulullah itu kemudian terekam oleh para sahabat dan sampai kepada generasi berikutnya. Nah, demikianlah ketika Rasulullah wafat tahun 11 Hijrah, maka proses penyampaian hadis itu berlangsung. Hanya saja untuk pada masa sahabat, dalam hal ini Khulafaur Rasyidin, penyampaian hadis itu terbatas, mengingat kebijakan penguasa pada saat itu memang lebih memberikan perhatian kepada Al-Quran. Kita mengetahui sampai pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu Al-Quran itu belum terbukukan, kecuali setelah terjadinya perang Yamamah, ketika pada saat itu para sahabat banyak yang syahid, banyak yang gugur, maka kemudian pembukuan Al-Quran baru mulai dirintis untuk dilakukan. Nah, pada saat Khulafaur Rasyidin itulah, mulai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, hadis-hadis Nabi nyaris tidak dapat ada perhatian khusus untuk dicatat, kecuali memang hanya sebagian kecil sahabat yang mencatat. Itu pun karena kebijakan penguasa sangat ketat, maka penyebaran dan perluasan hadis itu relatif betul-betul terjaga. Dan ini berlangsung sampai pada pemerintahan Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Nah, barulah setelah terjadi huru-hara politik, ya, dengan wafatnya atau terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kita kenal ada perang Siffin, kemudian kekuasaan beralih ke dinasti Bani Umayyah, maka terjadilah berbagai persoalan, sehingga banyak kepentingan yang dilakukan oleh sebagian kelompok dan menggunakan atau memanfaatkan hadis Nabi untuk kepentingan mereka. Disitulah kemudian kita mengenal bagaimana peristiwa pemalsuan hadis, penyebaran hadis-hadis palsu itu mulai tumbuh berkembang, dan ini sangat memprihatinkan sampai pada pemerintahan yang kita kenal Umar bin Abdul Aziz pada penghujung tahun atau abad ke-99 Hijrah atau memasuki awal abad ke-2 Hijrah. Itu beliau kemudian mengeluarkan instruksi kepada para gubernur dan para ulama untuk menghimpun hadis dimanapun berada, kemudian diseleksi untuk memisahkan mana yang hadis, mana yang bukan hadis. Dan mulai saat itulah kemudian gerakan penghimpunan dan pembukuan hadis itu berlangsung. Nah, upaya para ulama sejak mulai abad ke-2 Hijrah sampai abad ke-4 Hijrah itulah menghasilkan kitab-kitab koleksi hadis yang merupakan kerja keras para ulama, para sahabat, para tabi'in sampai 4 abad kemudian, tahun ke-4 abad ke-4 Hijrah itulah kemudian bisa kita lihat hasilnya dalam berbagai kitab-kitab hadis primer. Sekarang kita mengenal ada Muwatta Imam Malik, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, kemudian ada Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Huzaimah, Sunan Ad-Darimi, kemudian kitab Musnad juga banyak, ada Musnad Ahmad bin Hanbal, ada Musnad Al-Bazzar, Musnad At-Tahawi, ya, ada Musannaf Ibnu Abdul Razak dan kitab-kitab yang lainnya, sampai ke yang akhir kita mengenal kitab Sunan Baihaqi, Mustadrak Hakim, ya, Sunan Ad-Darqutni dan seterusnya sampai abad ke-4. Itulah kitab-kitab yang mereka berhasil kumpulkan dan bisa kita akses sampai sekarang, tentu dengan berbagai ragam metode, ya. Dan pada saat itulah kita menyaksikan bagaimana hadis yang merupakan rekaman kehidupan Rasulullah itu sudah terdokumentasikan dalam kitab-kitab hadis. Inilah periode yang pertama, abad ke-1 sampai abad ke-4, ya, di mana mulai hadis tumbuh berkembang tersebar luas sampai kemudian ya ada proses pemalsuan hadis, tumbuh berkembangnya hadis-hadis palsu, sampai kemudian para ulama bangkit untuk menghimpun, menyeleksi dan mendokumentasikan hadis-hadis Nabi, dan kemudian bisa kita akses sekarang ini.
Nah, tahap berikutnya atau periode berikutnya setelah hadis-hadis Nabi terdokumentasikan dalam kitab-kitab hadis itu, maka kemudian muncullah berbagai kreasi para ulama yang melahirkan berbagai produk kerja mereka, mulai dari apa yang kita kenal dengan istilah kitab-kitab hadis sekunder. Jadi dari kitab-kitab primer yang disitu merupakan hasil pencarian para ulama, melawat ke berbagai daerah, ketemu kepada para guru, ya dihimpun dalam berbagai kitab, di mana disitu menjadi khas kitab-kitab hadis primer itu dipastikan disitu ada unsur sanad di samping unsur matan. Sanad itu adalah rangkaian para riwayat hadis yang merupakan informan-informan para penyampai hadis dari generasi sahabat atau yang menerima langsung dari Rasulullah sampai kepada para ulama yang menghimpun hadis yang biasa dikenal dengan istilah mukhorid. Itulah kitab-kitab primer. Maka pasti dalam setiap kitab hadis primer yang tadi saya sebutkan ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, itu ada sanad, yaitu mata rantai para riwayat yang menghubungkan antara penghimpun hadis sampai kepada Rasulullah. Lalu yang kedua ada unsur matan. Nah, keberadaan kitab-kitab primer yang menjadi dokumen hadis itu bagi sebagian orang tentu menyulitkan atau memberatkan, tidak praktis. Maka muncullah generasi ulama berikutnya. Ini periode kedua, bagaimana mereka berkreasi untuk bisa menyajikan hadis-hadis Nabi ini bisa diakses oleh masyarakat umum secara lebih mudah. Maka lahirlah kitab-kitab sekunder. Kita mengenal misalnya yang populer di Indonesia ada kitab Riyadhus Shalihin, ya kumpulan hadis-hadis yang berisi motivasi, dorongan, ya, sekaligus ancaman agar kita semangat untuk melakukan kebaikan, sekaligus waspada agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan. Ada kitab Bulughul Maram misalnya karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan koleksi hadis-hadis hukum, ya. Ada bahkan yang tipis ukurannya seperti Arba'in karya An-Nawawi, ya, dan berbagai model atau format yang lainnya yang biasanya memang disusun sedemikian rupa, ya, termasuk lebih praktis. Kalau kitab hadis primer itu sanadnya lengkap ditulis di situ, maka hadis yang ada dalam kitab-kitab sekunder ini ya ditulis lebih ringkas, sanadnya dipangkas, hanya matanya saja. Bahkan dalam perkembangan berikutnya, bahkan kita bisa menyaksikan apa yang kita sebut sebagai kitab sekunder ini terus berlangsung sampai sekarang. Banyak para ulama, para penulis, bahkan banyak para mahasiswa juga yang mencoba menyusun buku-buku atau kitab-kitab koleksi yang dari mulai ukuran besar sampai yang sederhana, merupakan himpunan hadis-hadis Nabi sehingga mudah dibaca, mudah diakses. Nah, ini perkembangan berikutnya, yaitu ketika kitab-kitab hadis sudah beralih atau susun ke kitab-kitab yang lebih praktis, lebih mudah diakses. Nah, dalam perkembangan berikutnya, nah ini masih mulai abad ke-5, ke-6, para ulama juga sudah berupaya melakukan upaya untuk menjelaskan hadis-hadis Nabi, baik penjelasan terhadap kitab-kitab primer yang tadi lengkap dengan sanadnya atau kitab-kitab sekunder yang lebih ringkas lagi. Nah, penjelasan ini harapannya agar bisa memberikan ya pemahaman yang lebih mudah dipahami dan kemudian bisa memberikan pencerahan, memudahkan pengamalan. Kita mengenal berbagai kitab syarah, itu ada Fathul Bari misalnya yang sangat terkenal, itu syarah kitab Sahih Bukhari. Kalau di pesantren-pesantren misalnya ada Subulus Salam, mungkin sekarang lebih mengenal kitab Ibanatul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau kita mengenal dalam Al-Quran itu ada kitab-kitab tafsir, maka para ulama hadis itu mereka berupaya juga menjelaskan hadis-hadis itu dalam kitab. Kalau hadis biasa disebut dengan kitab syarah. Nah, itu bagian dari perkembangan berikutnya yang bisa kita saksikan dalam sejarah hadis. Tentu memang kalau kita bicara tentang dinamika sejarah hadis itu yang paling mudah dan sekaligus paling penting adalah
melihat bagaimana produk-produk ya, atau bukti-bukti sejarah ya, terutama perkembangan sejarah intelektualitasnya. Mungkin kalau kita mengkaji dinamika perkembangan hadis yang ada dalam masyarakat, bagaimana hadis itu diaktualisasikan, hadis itu diamalkan, ya ini memang agak sulit penelitiannya ya karena luas. Tapi yang di sini sangat penting, sangat utama untuk bisa melihat dinamika hadis itu adalah apa yang terlihat langsung dalam kajian terhadap hadis Nabi, dan ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, ini fase kedua di mana para ulama setelah abad keempat, berarti abad kelima sampai abad ke-9 Hijrah ini melakukan berbagai aktivitas yang merupakan kajian. Kita mengenal banyak nama di sini ya, dari berbagai madhab juga. Kalau kita mengenal mungkin ada sejumlah nama, misalnya dalam kitab-kitab koleksi hadis, misalnya Imam An-Nawawi itu juga kitabnya sangat terkenal. Tadi ada Arba'in An-Nawawiyah, ada kitab Riyadhus Shalihin, ada Al-Adhkar misalnya. Ada ulama juga yang punya concern untuk mengembangkan kaidah-kaidah dalam ilmu hadis. Mulai kita mengenal ada misalnya Ibnu Shalah ya, ulama yang namanya sangat terkenal ya, dalam merumuskan kaidah-kaidah atau ilmu-ilmu yang terkait dengan bagaimana hadis itu dikaji. Nah, bagi pemirsa semuanya, saya kira untuk bisa memahami sejarah perkembangan hadis itu memang tidak ada salahnya kita mengenal beberapa nama tokoh atau ulama yang karya-karyanya sangat berpengaruh dalam kajian hadis dari berbagai kalangan. Periode kedua atau lebih tepatnya mungkin abad ke-5 sampai ke-9 Hijrah atau abad ke-11 sampai 15 Hijrah ini bisa dikatakan masa kelanjutan dari periode yang 1 sampai 4, di mana kajian terhadap kitab-kitab hadis yang sudah terhimpun dalam kitab-kitab hadis primer itu ya sudah bisa dilakukan oleh banyak orang. Nah, bagi generasi berikutnya ya kita bisa menemukan karya-karya mereka itu ya berdasarkan kajian-kajian mereka dalam berbagai bentuk yang terkait, ada berupa kitab koleksi hadis sekunder, kitab syarah, ada juga kitab-kitab yang terkait dengan kaidah-kaidah ulumul hadis misalnya. Itu yang paling utama ya. Sehingga kalau sekarang di zaman sekarang ini masih tetap relevan untuk bisa mengakses karya-karya mereka, baik dalam bentuk manual maupun dalam bentuk digital. Ini semuanya bisa dengan mudah mengaksesnya. Nah, ini perkembangan berikutnya ya. Meskipun kalau kita lihat pada masa itu memang karya mereka itu semuanya hampir dalam bentuk catatan atau tulisan yang kemudian oleh generasi berikutnya menjadi bahan kajian. Banyak yang menahqiq istilahnya, meneliti ya karya-karya mereka, karena pada saat itu memang kemudian menjadi manuskrip atau data-data kuno ya. Nah, periode berikutnya mungkin bisa saya sebut adalah periode ketiga, yaitu periode ketika abad 10 sampai 13 Hijrah atau 16 sampai 19 Masehi. Kalau dalam hal ini mungkin saya perlu sedikit menyinggung bahwa fase ini merupakan fase kemunduran umat Islam. Kita mengenal bahwa sejumlah wilayah atau yang kemudian kita mengenal negara bagian di mana penduduknya mayoritas Muslim itu berada di bawah penjajahan kolonialisme Barat ya. Hampir semuanya. Mungkin kita menemukan hanya Arab Saudi mungkin yang tidak berada dalam jajahan, tapi sebagian besar wilayah yang di situ penduduknya Muslim berada dalam penjajahan Barat. Nah, kita bisa melihat bagaimana antara rentang waktu abad 10 sampai 13 Hijrah atau 16 sampai 19 itu kita pun sangat berdampak sekali pada kajian hadis. Kita hanya sedikit sekali menemukan ulama lewat karyanya yang
ini sekaligus memprihatinkan, tapi tetap ada ya, tetap ada. Kita misalnya mengenal ada nama As-San'ani ya, Muhammad bin Ismail As-San'ani yang tadi saya sebut, misalnya karya Subul Salam. San'ani itu berarti di Yaman ya. Kemudian kita juga mengenal ada Imam Asy-Syaukani misalnya dengan kitab syarahnya, misalnya kitab syarah kitab Muntakal Akhbar yang judulnya itu Nailul Awtar misalnya. Itu di antara dua karya dalam bidang hadis yang muncul atau lahir pada era kemunduran, di mana masyarakat Muslim itu berada dalam penjajahan kolonialisme orang-orang Barat. Nah, kita bisa melihat betapa bahwa sejarah perkembangan hadis itu juga sangat terkait dengan dinamika politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Nah, kita juga akan melihat misalnya dalam perkembangan berikutnya, saya sebut periode keempat, yaitu abad ke-14 Hijrah atau abad ke-20 Masehi sampai sekarang, geliat kajian hadis itu menampakkan hal yang luar biasa. Saya kira maka akan kita melihat bagaimana di berbagai daerah, kita lihat misalnya di Mesir awal abad ke-20, 21 itu ya, kajian hadis itu semakin banyak, dan itu bisa kita lihat dari kajian-kajian mereka, karya-karya mereka ya, mulai dari Rashid Ridho, tokoh-tokohnya di Mesir terutama ada Mustafa As-Sibai ya, kemudian mengenal juga ada Mustafa Adhomi, kita tokoh-tokoh itu mungkin bagi yang tidak terbiasa dengan tokoh itu ya agak asing mungkin, tapi bagi yang biasa mengkaji hadis kita mengenal, kita mengetahui dari karya-karya mereka. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya masih banyak dilakukan oleh generasi ini, cuman yang agak berbeda. Memang generasi berikutnya di samping menggunakan pendekatan yang baru, mereka terlihat banyak mulai menggunakan pendekatan historis yang terpengaruh oleh model sikap kritisnya orientalis mulai awal abad ke-21 itu juga terpengaruh, sehingga kajian hadis itu tidak terlalu menekankan pada aspek sanad saja ya, aspek sanad betul diperhatikan pada saat itu, dan itu terlihat dari karya-karya yang bisa kita jumpai, bukan saja dilakukan oleh orientalis, orang-orang barat yang banyak mengkritisi hadis juga, tetapi orang-orang Islam yang juga sekaligus mengkritisi pendekatan mereka dengan pendekatan yang mereka gunakan. Itu terlihat kita dari karyanya, baik yang pro maupun kontra. Nah, di samping itu kita lihat bagaimana teknologi ya, itu mempengaruhi juga kajian hadis. Mulai abad ke-21 munculnya buku-buku yang bisa mempercepat kajian hadis. Karena hadis ini begitu banyak, ribuan, maka upaya untuk mengakses, mempercepat, mempermudah kajian hadis terus dihasilkan. Nah, lebih-lebih di zaman sekarang, Bapak-Ibu sekalian dan pemirsa semuanya, ya, kajian hadis itu sudah menggunakan teknologi, mulai dari komputerisasi. Saya ingat betul waktu itu tahun 1995-96 itu udah mulai masuk aplikasi ke Indonesia. Luar biasa saat itu. Apalagi sekarang, aplikasi-aplikasi, program-program yang bisa begitu mudah kita gunakan, kita akses, itu mempercepat bagaimana proses pencarian, proses penelitian hadis itu dilakukan. Berbagai teori dan pendekatan kita gunakan sekarang semakin banyak, dan ini sangat menggembirakan bagi kita yang biasa dekat dengan hadis. Itu luar biasa keadaan ini, didukung lagi dengan kebijakan penguasa atau pemerintah dan semakin sadarnya umat Islam untuk memberikan perhatian terhadap hadis, khusus untuk konteks Indonesia. Mulai tahun 1970-an keberadaan IAIN atau PT IAIN dengan membuka jurusan atau program studi tafsir hadis, maka kajian terhadap hadis juga semakin meningkat. Tahun 2010-2012 lebih khusus lagi dibuka program-program studi ilmu hadis di Indonesia dan terus berkembang. Banyak mahasiswanya, banyak dosen yang menekuni hadis. Kajian-kajian hadis, muncul jurnal-jurnal dalam bidang Quran dan hadis itu semakin banyak di Indonesia, sehingga hasil-hasil riset yang berkaitan dengan hadis juga semakin melimpah. Sekarang banyak mahasiswa, banyak ahli yang mencoba mengembangkan kajian hadis dengan
mengintegrasikan, mengkolaborasikan dengan teknologi yang modern ya, dalam banyak hal. Ini membuat kajian hadis semakin bagus, semakin tersebar baik kemana-mana. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita semuanya untuk terus mengapresiasi, mengembangkan dan bisa berkontribusi dalam perkembangan hadis. Tentu tidak hanya berhenti pada level kajian, karena hadis itu bukan sekedar ilmu untuk ilmu, tapi pada akhirnya bagaimana hadis itu bisa dibumikan, bisa menghiasi kepribadian setiap muslim, setiap umat Nabi Muhammad, bisa menjadi panduan yang bisa memberikan kebaikan semesta alam. Nah, saya kira luar biasa. Yang jelas bahwa sejarah perkembangan hadis yang sudah berlalu akan kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang. Marilah kita berkontribusi seberapa yang besar yang akan kita berikan dalam peran-peran ini. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, dan kita berharap bahwa kajian hadis dan manfaat hadis itu akan terus berkembang dan lebih banyak lagi memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf, mungkin ini agak terlalu serius ya, karena terbiasa ini menyampaikan di forum yang tidak hadir audien yang banyak. Tapi mudah-mudahan informasi yang sederhana ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan kita semuanya akan lebih cinta lagi, lebih senang lagi pada Nabi Muhammad SAW, termasuk rekaman segala hal dari beliau. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.